dia tuh spesial, dia tuh beda, dia tuh, aku tuh nggak bisa nemuin cowok atau cewek lain terbaik selain dia. Ketemu lagi cowok baru, ngomong gitu lagi. Ketemu lagi cowok baru, pas udahan gitu lagi. Halo teman curhat semua, Snow di sini. So, di video kali ini aku mau ngobrol dan komentar lagi sambil nanya-nanya ke kamu nih ya. Ini spesial buat kamu yang masih belum move on sampai saat ini, terutama yang udah bertahun-tahun susah move on, yang katanya susah move on. Nih aku mau ngobrol sama kamu, oke? Nah, jadi di sini aku punya beberapa pertanyaan yang kamu bisa jawab dan nanti kita saling diskusi aja biar gak garing videonya. Nah, pertanyaan pertama nih, menurut kamu tuh apa sih alasan yang bikin kamu tuh susah move on-nya? Nih, aku juga coba searching di Google karena aku belum dapat jawaban dari kamu. Yang pertama biasanya adalah cinta pertama. Nah, karena cinta pertama itu susah lupanya gitu. Banyak orang yang menganggap bahwa move on itu melupakan. Aku nggak mau membenarkan dan menyalahkan karena tujuannya di sini kita cuma diskusi aja. Kalau kamu pengen tahu, pastiin video ini rame dan ngomong ke aku kalau aku mau tahu dong sebenarnya move on itu apa. Nanti aku kasih tahu kalau kontennya rame, oke? Ramein dong biar aku semangat bikin kontennya nih. Yang kedua, alasan kenapa susah move on yang kedua adalah karena dia yang paling beda dari mantan-mantan sebelumnya. Dia yang paling ngertiin kamu, dia yang paling bisa ngomong kamu, dia yang tahu how to treat you, dia yang tahu gimana caranya buat mengajak kamu mengeluarkan versi terbaiknya kamu, dan hal-hal lain yang bikin dia beda. Jadi kamu susah lupa dari dia. Masuk akal? Masuk akal? Apakah kamu tim ini? Tim pilihan kedua ini? Nah, yang ketiga, ada yang bilang katanya belum ada kata pisah yang keluar dari mulut dia. Selama dia belum ngeluarin kata pisah, itu artinya kita masih sama-sama. Aku masih mau berusaha nunjukin kesetiaan aku masih mau berusaha nunjukin bahwa aku tuh masih punya harapan buat bisa balikan sama dia gitu. Meskipun sebenarnya dia juga nggak ngerespon apa-apa sih. Tapi ya dengan dia nggak ngerespon apa-apa itu kamu anggap sebagai jawaban yang tertunda. Selama dia belum bilang putus, pantang buat aku nyari cowok baru atau cewek baru. Kamu sangat loyal sekali ya. Nah, selanjutnya atau ada juga yang bilang katanya karena ada utang uang yang belum dilunasin. Entah ini cowoknya yang minjem ke cewek atau ceweknya yang minjem ke cowok, dan ini cukup banyak sih kasusnya. Karena seakan-akan pas pacaran itu mau lama minjem duit, nyicil 100.000, 200.000, 300.000, tahu-tahu numpuk udah 10 juta, 15 juta gitu. Yang pada akhirnya mau putus juga kamu enggan karena utangnya belum dibayar dan kamu gak rela buat ngeikhlasin itu semua. Ya iyalah uangnya gede anjir. Wajar. Aku memaklumi kamu untuk yang ini. Aku sangat mendukung kamu untuk tagih sampai dapat, oke? Nah, selain ini ada alasan lain, coba dong tulisin di komen. Karena gini loh, untuk bisa move on ini dasarnya adalah alasan kenapa kamu mau move on. Kalau misalnya move onnya kamu susah karena cinta pertama, emang cinta kedua, cinta ketiga, cinta keempat, dan cinta kelima itu enggak
se nggak menarik cinta pertama, atau kamu cuman punya cinta pertama doang, nggak ada cinta kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Makanya kamu nggak punya perbandingan. Oke, masuk akal nggak? Ketika kamu nggak punya perbandingan, gimana cara kamu memastikan bahwa yang baru lebih baik daripada yang lama? Ini pertanyaan yang perlu kamu jawab ya. Dijawab, oke? Nah, apapun alasannya gitu ya, apapun alasannya, berarti dia punya tempat sespesial itu di hati kamu. Kayak martabak ya, atau nasi goreng gitu. Yang isinya tuh kalau martabak tuh macem-macem tuh, semua dimasukin. Sama si nasi goreng juga gitu. Apakah dia sespesial martabak atau nasi goreng? Dan apa sih yang bikin dia sespesial itu? Ini juga aku searching dari Mbah Google ya, karena sekarang Mbah Google, atau sebenarnya aku harusnya nanya ke ChatGPT sih, tapi ya udah nggak apa-apa, Mbah Google aja. Nah, alasan pertama yang aku temuin adalah dia merupakan cinta terindah yang pernah ada. Terindah yang pernah ada, meskipun ujungnya disakitin karena digantungin, meskipun akhirnya disakitin karena diputusin, meskipun pada akhirnya kamu juga pernah mencak-mencak caci maki dia karena dia enggak semenghargai itu di hubungan kalian, tapi kamu masih menganggap dia cinta terindah dan dia adalah orang yang spesial. Gak tau, menurut kamu masuk akal gak sih? Nah, menurut aku itu yang harus kamu jawab, oke? Pertanyaan aku ke kamu. Terus selanjutnya, dia adalah pasangan yang paling ngertiin kamu. Dia adalah pasangan yang ngertiin kamu luar dalam, bahkan sampai ukuran sepatu, ukuran bra, ya oke? Ukuran cincin juga tahu, guys, gitu loh. Saking ngertinya dia tuh, kamu nggak usah minta juga dia udah tahu harus ngapain. Sementara cowok-cowok atau cewek-cewek di luaran sana nggak ada yang semengerti dia. Makanya dia sespesial itu. Ini masuk akal. Dan kamu susah move on dari dia ya? Bakal juga sih. Tapi mau sampai kapan? Sampai kapan kamu susah move on? Coba jawab. Hah? Oke. Terus yang ketiga nih. Alasan yang ketiga yang aku temuin adalah takut nggak ada yang sebaik dia lagi. Oke, takut nggak ada yang sebaik dia lagi. Setelah kamu putus, maka hubungan kamu secara romans udahan. Tapi bukan berarti hubungan kamu sebagai teman, hubungan kamu sebagai sahabat, hubungan kamu sebagai teman curhat hilang begitu saja. Kecuali kalau emang kamu spesialisasinya adalah ya mengakhiri hubungan dengan meninggalkan kesan-kesan yang tidak menyenangkan. Nah, beda lagi cerita ya kalau gitu. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, udah berapa cowok atau udah berapa cewek yang kamu pacarin sampai kamu bilang nggak ada yang terbaik lagi selain dia? Coba jawab, oke? Kita ngobrol di komen nih, biar gak garing kontennya. Bosen soalnya ceramah mulu. Ustadz aja gue, bukan ustadz gue. Nah, terus apa lagi nih? Ada gak alasan lain yang bisa kamu share di komen? Yuk kita tulisin dan kita ngobrol aja sekarang. Oke, nah ketika kamu menganggap bahwa dia spesial itu, artinya aku bisa bilang bahwa ada asumsi tertentu yang bikin kamu nyangkut ke mantan kamu dan sangkutannya tuh susah dilepasin. Oke. Nah, apa aja sih asumsinya? Ini yang aku temuin di Mbah Google. Oke. Yang pertama, kamu ngerasa dia masih sayang sama kamu, tapi dia nggak ngomong aja. Bentuk nggak responnya dia adalah jeda waktu dia buat berpikir dan menyatakan ulang bahwa dia sayang sama kamu. Oke, masuk akal. Meskipun kamu juga nggak tahu kan kapan dia menyatakan itu sama kamu, tapi nggak apa-apa, masuk akal.
Terus yang kedua, asumsinya adalah hubungan kalian itu belum selesai. Kamu masih ngerasa ada yang ganjel, ada yang belum selesai, ada yang perlu diselesaikan dan penutup hubungan yang proper. Ini sangat masuk akal. Karena dulu aku pernah ada di posisi ini juga gitu loh. Akhirnya ya dia nikah sama orang lain sih. Kalau nggak salah aku pernah cerita deh. Coba ya aku cari, aku ubek-ubek nanti videonya di channel aku, dan kalau ada aku tulis linknya di komen. Pengalaman patah hati aku. Dan aku yang susah move on. Nanti kalau kamu tertarik buat tahu cerita aku, komen aja di bawah, nanti kita bikinin videonya. Dan selanjutnya kayak yang ketiga tuh masih ada kesempatan yang bisa diusahain. Seakan-akan berakhirnya hubungan kamu saat ini adalah akhir dari sebuah kesempatan, dan ada kesempatan baru yang muncul nanti setelah kalian berdua sama-sama introspeksi diri. Ini asumsi-asumsi yang menurut aku bikin kalian makin susah move on, guys. Coba deh dipikirin lagi. Oke, coba dipikirin lagi baik-baik. Kalau kamu jawab semua pertanyaan ini, atau kamu menggali lagi ke dalam diri kamu tentang 3 hal yang tadi udah aku share, kayaknya kamu bakal makin susah move on deh. Kecuali kalau emang itu yang kamu mau ya. Aku gak bisa ngapain. Gak apa-apa, just enjoy, oke? Dan ada lagi gak, guys, asumsi-asumsi lain yang kamu yakini itu benar? Tulisin di komen ya, kita ngobrol lebih banyak di sana. Nah, jadi sebenarnya aku justru malah pengen mempertanyakan ke kamu sih, apa bukti kalau asumsi-asumsi kamu itu benar? Karena kalau emang benar, maka kamu gak akan udahan, kamu gak akan harus move on, kamu bakal balikan. It's a logic banget. Kalau doi masih sayang, kalau doi ngerasa hubungannya belum selesai, kalau doi ngerasa masih ada kesempatan, dia gak akan mutusin dan hilang begitu aja. Dia gak akan mutusin hubungan sama kamu, dan sekalipun kamu sama doi putus, dia bakal ngajak balikan. Or ketika kamu ngajak balikan, dia bakal terima. Jadi apa landasan berpikirnya kamu sampai kamu bilang asumsi kamu itu bener? Coba jawab ya, jawab loh. Nih biar seru kita, ngobrol aja kita, oke? Nah, nih aku mau mulai lanjut nih. Setelah hubungan kamu selesai sama dia tanpa melibatkan dia lagi, oke? Apakah kamu udah bener-bener nyoba buat bangun hubungan baru sama orang baru? Oke. Atau sama sekali nggak pernah, karena kamu tetap ngerasa, kamu tetap kekeh, kamu tetap kepaku gitu ya di jidat kamu tuh, kamu kepaku bahwa ini dia ini yang terbaik, aku nggak mau sama orang lain. Oke gitu. Yang mana coba? Karena gini loh, pengalaman kamu dalam konteks pacaran gitu ya, itu kan tiap pacaran punya ceritanya sendiri-sendiri nih, ya kan? Nah, sebenarnya sebelumnya aku jadi kepo deh, apakah kamu pernah pacaran dan susah move on terus bisa move on? Atau emang itu cuma satu-satunya pacar kamu, itu cuma satu-satunya pengalaman kamu, dan kamu ngegeneralisasi bahwa cowok-cowok atau cewek-cewek selanjutnya bakal seperti itu? Karena gue pernah ada di posisi itu. Gue pernah ada di posisi ngegeneralisasi cewek, dimana
Hasilnya adalah gue gak PDKT sama cewek selama setahun, hampir setahun penuh. Karena ada asumsi yang gue bawa gitu loh. Dan itu berkaitan sama proses putus. Nah, yang namanya pacaran ada possibility putus. Setelah putus ini yang bikin gue mikir, anjing, bisa gak ya gue pacaran lagi kalau nanti ceweknya kayak gitu lagi gitu loh. Ini trauma pribadi guys, ini trauma pribadi, oke? Nah, kalau misalnya dulu pernah susah move on, terus bisa move on dan pacaran lagi, pertanyaannya, kenapa kamu gak coba inget-inget dulu gimana caranya kamu move on dan diaplikasiin ke yang sekarang? Oh, kalau diinget-inget, aku yakin alasannya cukup mirip kok. Dia tuh spesial, dia tuh beda, dia tuh, aku tuh gak bisa nemuin cowok atau cewek lain terbaik selain dia. Ketemu lagi cowok baru, ngomong gitu lagi. Ketemu lagi cowok baru, pas udahan gitu lagi. Gak bosan. Oke, coba deh. Dan ini pertanyaan terakhir nih. Apa usaha konkret yang kamu lakuin buat kamu biar bisa move on? Oke, terus hasilnya kayak apa guys? Coba tulisin di komen. Kita ngobrol lebih banyak di komentar, oke? Karena buat aku ya, yang namanya temen curhat, instead of nyeramahin, mending mempertanyakan seperti ini sih. Jadi kita bisa diskusi lebih banyak, oke? Yuk ceritain pengalaman kamu tentang susahnya move on kamu di komen, biar nanti aku coba jawab. Kalau bisa aku jawab lewat teks. Dan kalau aku perlu bikin videonya, aku bakal bikinin videonya buat kamu spesial.